Simpen. Oke, kita dari kita mulai. Pak Yanto dan Bapak Ibu semua dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Pak Yanto dari penyedia database Jurnal Wiley. Yang alhamdulillah tahun ini kita dari Universitas Tidar telah melanggan database tersebut sehingga bisa diakses oleh siswa, dosen, dan pendidik. Kemudian kami perlu adanya sosialisasi bagaimana cara akses dan juga tipsnya sehingga teman-teman tuh bisa mengakses lebih tepat dan juga mudah sehingga artikel yang dapat eh, dibuat oleh mahasiswa tersebut bisa berkualitas daripada sebelumnya gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu juga ada pertanyaan yang bisa ditanyakan nanti kepada Pak Yanto. Dan nanti untuk acara selanjutnya mohon izin Pak Yanto nanti kami beri waktu mungkin sekitar paling lama 1 jam itu. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, kita menginjak acara selanjutnya pada Bapak Yanto kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Diki, Pak Ginanjar, Bu Mesaro, Bu Ati ya, Pak Amin, Bu Tita dan lainnya. Eh, Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali pagi ini saya sudah diundang ini untuk bisa menjelaskan mengenai Wiley. Nanti saya akan share screen untuk PPT sedikit saja. Setelah itu kita ke online. Kemudian Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan saja, tidak usah nunggu sesi tanya jawab ya. Jadi kita langsung ditanyakan saja kalau memang ada pertanyaan bisa langsung dijawab, dibahas pertanyaannya tersebut begitu. Nanti di sela-sela saya memberikan materi, kalau memang ada pertanyaan langsung di sela saja nggak masalah. Jadi silakan. Baik, izin saya share screen untuk supaya koneksinya bagus, saya izin matikan video. Oke. Kemudian saya izin untuk share screen. Oh, sorry, salah. Ini ya, salah. Sebentar, Pak. Ada dua soalnya. Ya, apa sudah kelihatan? Masih hitam. Double klik to enter full screen mode. Nah, sudah kelihatan. Baik, Silakan. ini terima kasih. Ini resources di Universitas Tidar. Apa dari saya Duyanto Suwandaru. Ini kontak saya juga ada di sana. Sedikit mengenai perusahaan kami. Ini yang database e-jurnal. Nanti akan saya jelaskan Pak pada waktu training satu-satu mungkin ya. Begitu. Nah, ada efisiensi untuk yang di Rapid ELL, kemudian penggunaan Trinka untuk yang writing dan apa namanya grammar checker begitu dan produk-produk lainnya. Untuk database e-booknya ada e-book Central, Wiley, Science Direct, RFID-nya, FA Technologies. Jadi nanti akan saya bawakan sedikit Pak jelaskan mengenai produk-produk yang lainnya selain dari Wiley, terutama untuk yang Rapid ELL dan Trinka yang produk baru dari kami ini. Nah, untuk yang Wiley itu sudah ada sejak 200 tahun yang lalu, jadi sudah cukup lama begitu, sudah lama sekali, lebih dari 200 tahun. Wiley ini adalah publisher terbesar dengan jumlah society yang cukup banyak begitu dan sangat bermutu. Nah, kalau kita lihat value dari Wiley Journal ini dari kontennya adalah untuk koleksi yang bermutu, mendukung tentu kebutuhan dari peneliti, praktisi, dan pengajar. Jadi tidak hanya untuk peneliti saja, tapi praktisi dan pengajar juga bisa dipenuhi. Kemudian kolaborasi antar perpustakaan dan penerbit tentu untuk memenuhi tujuan institusi dengan mensuplai begitu artikel-artikel jurnal yang sangat bermutu yang ada di Wiley.
Komunitinya Wiley ini berbasis community karena apa namanya banyak sekali society yang bergabung di dalam database Wiley ini. Kemudian capability, kemudahan penemuan aksesibilitasnya, resourcesnya tentu untuk meningkatkan literasi informasi. Jadi ini semuanya adalah digabung menjadi satu platform di dalam database Wiley tersebut. Kalau kita lihat dari eh, apa namanya society ini adalah dasar dari yang membentuk database Wiley. Jadi beberapa society ini sudah sangat lama bergabung dengan Wiley, bahkan untuk Cochrane ini hanya ada di dalam database Wiley begitu. Kemudian kalau kita lihat ada yang lainnya, ada Advancing Earth Space Science dan lainnya. Jadi kalau kita lihat 58% atau 860 jurnal di portofolio Wiley ini bermitra atau langsung dimiliki oleh Wiley. Eh, Lebih dari 700 society seluruh dunia mencakup seluruh bidang ilmu itu bergabung dengan Wiley dan semuanya tentu memiliki dewan editorial luas yang mencakup seluruh bidang ilmu yang ada di dalam database Wiley tersebut. Jadi Wiley ini dibentuk dari society yang partner society yang sangat lama, sangat kuat sehingga dia menjadi apa namanya jurnal yang bermutu begitu. Nah, bisa dilihat dari sini lebih dari 70% dari seluruh jurnal yang tahun 2022 ya, bahkan sampai dengan sekarang di CGR itu adalah dari Wiley. Jadi di dalamnya ada 5 juta artikel lebih dari 500 kategori subjek. Kemudian ada 11,2 citasi di judul Wiley yang ada di CGR, Journal Citation Record ini untuk 2024 ya. Kemudian ranking ya, Journal Citation Ranking ini untuk 2024, 7,4% adalah dari artikel Wiley dan 259 mencapai tingkat peringkat 10 kategori teratas dari setiap bidangnya ya untuk apa namanya ranking citation dari database Wiley tersebut. Nah, kalau kita lihat untuk bidang sains, teknologi, medicine, untuk seluruh bidang ilmu ya, ini untuk bidang sains, teknologi, dan medicine, ini adalah contoh-contoh jurnal utamanya begitu yang ada di dalam database Wiley. Kemudian ini untuk bidang Social Sciences and Humanities Collection ya, ada jurnal Supply Chain Management dan lain sebagainya, Public Administration Review, Health Physiology dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh-contoh jurnal-jurnal utama di bidang Social Sciences dan Humanities untuk di dalam database Wiley. Eh, Coveragenya sebenarnya untuk database Wiley ini seluruh bidang ilmu. Jadi dari agriculture sampai veterinary medicine dan lain sebagainya seluruhnya akan bisa didapatkan di dalam database Wiley tersebut. Nah, sekarang untuk akses dalam kampus kita menggunakan online library.wali.com. Ini adalah alamat aksesnya tanpa www ya. Kemudian untuk akses di luar kampus online sama alamat aksesnya, tetapi penggunaannya adalah kita akses dulu di dalam kampus ke online library.wali.com. Kemudian lihat di sebelah kanan atas itu ada sign in individual sama institution. Kita pilih yang individual. Setelah itu kita register. Nah, setelah register di dalam kampus dulu ya registernya. Kemudian buka email tersebut di dalam kampus dulu. Nanti akan ada email dari Wiley untuk mengaktifkan begitu, mengaktifkan aksesnya. Setelah itu diklik di dalam email tersebut, maka username dan password tersebut bisa digunakan untuk akses di luar kampus. Jadi yang pertama akses dalam kampus dulu, register tetap di dalam kampus, buka emailnya, kemudian klik di dalam email tersebut, konfirmasi dari Wiley, setelah itu aktif, bisa digunakan di luar kampus. Ya, karena itu adalah akun pribadi, jadi mohon tidak posting di internet dalam bentuk apapun ya, di website, di X, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu untuk akses ke dalam database Wiley, dan yang dilanggan adalah untuk database Wiley full collection. Nanti kita lihat sama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Silakan sebelum kita ke online Cintanya tadi berarti alamat linknya sama, ya Pak, di dalam wifi Untidar maupun di di luar luar. Untidar. Betul. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut langsung ke online-nya. Saya izin share screen lagi. Sudah kelihatan ya? Konfirmasi, sudah kelihatan?
Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi saya pakai email Pak Diki ini karena saya sedang di luar kampus. Yang pertama adalah harus ada ini. Jadi kalau aksesnya belum dari ada universitas tidar seperti ini, maka apa namanya itu belum masuk ke dalam eh, Wiley yang dilanggan oleh universitas tidar. Sekali lagi ya, jadi harus ada tidar ini. Nah, di kanan atas ini nanti apa namanya harus ada sign in, kemudian individual, kemudian register di sana eh, dan diikuti saja langkah-langkahnya seperti apa. Tapi kalau sudah berhasil masuk seperti ini, maka akan ada langsung namanya seperti ini dan unidad tidar yang ada di sana. Nah, ini adalah halaman awal dari database e-journal Wiley ini. Di dalamnya ada 2.000 lebih jurnal, ada reference work, dan 27.000 online books. Yang dilanggan oleh Universitas Tidar hanya untuk yang 2.000 jurnal saja. Jadi reference book juga terbatas di sana, tetapi yang banyak adalah jurnal, artikel jurnal. Sedangkan untuk e-booksnya itu belum dilanggan, sehingga kalau kita nanti ngakses kemudian dapat e-book tidak bisa diakses, ya memang itu karena memang belum dilanggan di Universitas Tidar ini begitu. Platform pencariannya tetap jadi satu untuk mendapatkan jurnal, reference dan online booksnya. Jadi nanti tinggal kita ketikkan keyword saja di sini. Saya ingin jelaskan dulu di sebelah bawahnya ini adalah untuk subjeknya yang seperti saya sampaikan di PPT tadi. Nah, kalau lebih architecture planning misalnya ada architecture and planning, kalau misalnya agriculture ada agriculture, fishery begitu, food dan science dan teknologi. Jadi ini bidang-bidang ilmunya untuk seluruh bidang di dalam database Wiley. Nah, kemudian yang baru ini akan juga muncul di sini untuk jurnal-jurnal yang terbaru. Jadi bisa dilihat ya apa saja begitu bisa apa namanya bisa masuk ke dalam jurnal tersebut juga. Nah, saya kembali lagi ke halaman yang atas. Tinggal kita ketikkan satu keyword saja. Saya ambil contoh misalnya social education seperti ini. Maka kalau kita langsung search social education, tunggu sebentar, ya didapatkan 2.146.573 untuk social education. Tetapi dia ada di jurnal, books, dan reference. Sekarang kita dari 2 juta ini kita yang bisa kita akses adalah jurnal. Maka kita klik jurnal, maka tinggal 1.900.000 sekian itu. Oke, ini terdiri dari 2 kata. Kalau kita kasih tanda kutip di belakang dan di depan seperti ini, bentar. Oke, maka tinggal lebih sempit lagi, tinggal 2.400 untuk social education. Karena kalau di dalam database, sebenarnya database apapun, tidak hanya Wiley, kalau kita mencari di 2 kata atau lebih, social education, maka database tersebut akan mencari di social dan mencari di education, maka jumlahnya jutaan tadi. Tetapi kalau kita kasih tanda kutip di depan dan di belakang, maka dia spesialis langsung ke frase ini, social education ini. Ya, kita lihat di sini ya. Ini seperti ini 2005 87. Nah, sekali lagi karena ini adalah database baru dilanggan di Universitas Tidar, yang bisa diakses adalah sekali lagi ini ya, saya klik jurnal. Yang bisa diakses adalah 4 tahun ke belakang. Jadi dari tahun sekarang ditambah 4 tahun ke belakang. Sehingga kalau kita lihat eh, publikasinya, kita hanya bisa diizinkan untuk 4 tahun ke belakang. Misalnya tahun 2023, 22 misalnya ya, kita lihat 2022 sampai 2025 untuk bisa mendapatkan full text-nya tentunya. Maka tinggal 259 untuk social education. Tentu ini akan sangat berguna sekali apa namanya ke Civitas Akademika karena apa namanya lebih sempit begitu pencariannya dari filter-filter yang ada. Nah, sekarang kita lihat di sini ada open access, ada full access, ada lagi nggak ya kira-kira yang free access. Jadi ada 3 macam bentuk sebenarnya di dalam database ini. Nah, ini free access. Ada perbedaan antara free access, full dan open access. Kalau full access artinya ada tanda seperti yang hijau ini artinya kita bisa membuka artikel tersebut full. Jadi kita bisa download. Sama juga begitu juga yang free access dan open access kita bisa buka juga. Tetapi perbedaannya adalah
Kalau open access, jadi dari jurnal Advances and Multimedia ini, seluruh artikelnya adalah kita bisa dapatkan full text-nya. Tetapi kalau free access untuk misalnya Alzheimer and Dementia ini, artikel dari jurnal ini hanya ada beberapa judul begitu yang diberikan gratis oleh publishernya, oleh jurnalnya, oleh editornya begitu. Hari ini kita bisa artikel ini kita bisa lihat secara gratis, belum tentu minggu depan itu bisa diberikan secara free access juga. Bisa dia pindah ke dalam artikel yang lain atau tetap artikel ini tetapi jumlahnya dari satu isu jurnal dari volume 19 isu eh, S23 ini belum tentu apa namanya secara spesifik setiap volume atau setiap isu itu jumlah yang diberikan gratis itu sama. Jadi sangat tergantung sekali dengan editornya, artikel mana atau eh, apa namanya jumlahnya berapa yang akan diberikan secara free. Itu perbedaan antara yang free access dan full access. Free access dan open access seperti ini. Oke, kalau kita lihat salah satunya yang full access ya. Nah, ini misal ada penulisnya yang kita bisa email tentu. Kalau kita sedang menulis suatu artikel yang sama, kita bisa ajak kolaborasi misalnya. Kemudian ini ada PDF-nya, tools, dan share. Ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam database Wiley. Kalau PDF artinya kita bisa mendapatkan full text berupa PDF-nya. Ya. Ini HTML full text ya. Tetapi kalau yang ini itu dia berupa PDF dan ini bisa langsung kita download tentunya. Oke, saya kembali lagi. Kemudian kalau tools di sini kita diekspor begitu ke ya, ya lihat kita lihat ini kita download artikelnya, formatnya, download citation. Jadi ini eh, beberapa formatnya atau berupa RIS. Kalau RIS kita bisa membukanya di Mendeley misalnya, kemudian di CTV, Zotero, kita bisa buka dengan RIS ini. Selain yang lainnya ya, ada EndNote, ada Webpack, ada Media, Riftwork, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita download, maka kita download berupa ini, apa namanya, RIS ini. Jadi itu untuk yang citation. Di sini ada tipsnya ya, downloadnya, formatnya, type importnya, ya, direct importnya itu seperti apa. Oke, kita kembali lagi. Ya, ini adalah tools. Kemudian kalau kita mau share artikel ini bisa juga kita bisa email ke rekan kita misal gitu, atau kita email ke apa, share di Facebook, di X, di LinkedIn, di Reddit dan sebagainya. Semuanya akan ada pilihan-pilihan ini ya. Full text share to full text artikel juga bisa. Jadi kita klik ini, kemudian read ya. Jadi sudah oke. Nah ini copy URL. URL inilah yang bisa kita share nanti full textnya nanti. Itu seperti itu. Itu untuk yang share. Oke, ini penggunaannya tentu apa namanya user friendly. Kemudian kita kembali lagi kalau kita kembali lagi ke halaman pencarian ini. Nah, kita merasa bahwa artikel yang sedang kita cari mengenai social education itu kurang spesifik. Maka kita bisa menggunakan filter-filter yang ada di sebelah kiri di sini. Subjeknya apa, publishnya di mana, di jurnal apa begitu, atau more ya, ada 96 lagi. Jadi silahkan bisa dilihat di sini untuk social education ini. Atau kita bisa refine search. Jadi kita bisa search-nya lagi di mana mencarinya. Apakah di judulnya, apa di keywordnya misal gitu, social education ini dan sebagainya. Kemudian publishnya di mana kita juga pilih, kita rank tanggalnya juga kita bisa pilih di sini. Kemudian kita search maka bisa didapatkan sesuai dengan yang kita cari. Itu cara mencari supaya artikel yang kita cari ini bisa lebih spesifik. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah sebentar dari yang halaman pertama tadi. Ya, misalnya ini ya, kita cari tadi social education. Kita bisa manfaatkan advanced search yang ada di sini. Oh ini, oke. Di sini bisa mencarinya. Kita mencarinya di mana? Apakah di judul,
apakah di pengarangnya, apakah di keyword atau di abstraknya, atau afiliasinya, bahkan sampai ke funding agensinya. Jadi kita bisa lihat semuanya. Misalnya kita mencari di abstraknya mengenai eh, sosial ya. Kemudian kita mencarinya lagi di bidang di abstraknya. Selain di abstrak, saya mau cari di judulnya harus ada education misal gitu. Mudah-mudahan ada seperti ini. Kemudian date-nya juga kita bisa custom ya. Misalnya ini follow, kemudian tahunnya tahun 2023 supaya kita bisa mendapatkan full text-nya sampai dengan eh, 9 2025. Oke, setelah itu kita bisa search. Nah, maka akan didapatkan di ini macam-macam masih ya untuk di jurnalnya, maka kita bisa klik jurnal filternya. Ya, sosial di abstrak, tapi judulnya harus ada education di artikelnya, maka akan muncul seperti ini. Dia lebih spesifik dengan apa yang kita cari tentunya. Ini tentu memudahkan dari apa pengguna untuk bisa mendapatkan artikel-artikel. Perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa di e-jurnal apapun sebenarnya tidak hanya Wiley, bahkan di Elsevier pun seperti itu. Kalau ini adalah yang full apa namanya full subject. Tetapi ada beberapa yang jurnal yang tidak bisa diakses, walaupun kita sudah filter tahunnya sudah benar, misalnya 4 tahun ke belakang, kemudian itu adalah artikel jurnal, tetapi tetap tidak bisa kita akses. Tandanya adalah dia tidak ada tanda seperti ini. Apakah itu full text, apakah itu open access, atau yang free access itu tidak ada. Berarti kalau seperti itu, maka kita hanya bisa melihat sampai ke abstrak. Walaupun namanya full jurnal, tetapi untuk beberapa jurnal ada yang masuk dalam premium collection di dalam Wiley tersebut, atau misalnya di dalam database yang lain, bisa itu di Springer, bisa itu misalnya di apa namanya Elsevier. Kalau kita langganan Science Direct itu tetap ada yang premium jurnal seperti itu. Nah, beberapa jurnal tersebut yang tidak bisa diakses secara full text-nya. Jadi kita hanya bisa lihat yang untuk koleksi yang terbesar, yang full collection besar, sama seperti yang di Elsevier misalnya Science Direct Freedom Collection itu yang paling besar mereka punya. Tetapi tetap ada jurnal-jurnal premium yang itu harus ditambahkan begitu di langgan tersendiri karena mereka memang tidak masuk ke dalam koleksi yang apa namanya bisa diakses yang full tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, sebagai tambahan satu lagi, ini di dalam database Wiley kita bisa submit artikel. Jadi kalau Bapak Ibu dosen misal gitu, rekan-rekan mahasiswa mau submit artikelnya, manuskripnya di dalam database Wiley, kita bisa ini menggunakan submit a paper. Kita bisa track artikel, kita bisa pelajari mengenai open access. Misalnya kita submit a paper, kita klik di sini. Ya, kita harus register dulu. Ini register ini berbeda dengan yang tadi ya untuk akses ke online library.wiley.com yang tadi ya, itu untuk download jurnal. Tetapi ini untuk Wiley Author Services untuk bisa mendapatkan dashboard kita begitu. Jadi kita register lagi, setelah itu register, kita bisa find jurnal. Jadi sesuai dengan abstrak yang kita miliki begitu. Kemudian sudah didapatkan jurnalnya, kita bisa prepare apa guideline yang harus dipenuhi ya supaya bisa masuk ke dalam suatu jurnal. Kemudian ada submissionnya. Jadi register with ORCID ya, submit artikel secara gampang begitu. Kemudian ada clear peer review guidance, jadi ada petunjuknya ya untuk peer review-nya seperti apa nantinya. Kemudian licensingnya apakah kita mau yang open access atau yang apa namanya free open access atau yang subscription harus berbayar itu nanti bisa juga. Tetapi kalau di review setelah di review kemudian kita harus upload lagi hasil perbaikannya itu semuanya di dalam dashboard kita ini sampai ke submit jurnalnya sampai diterima atau di reject. Jadi semuanya ada di dalam Wiley Auto Service di My Dashboard ini. Ini sangat berguna tentunya untuk penulis tidak secara manual lagi kirim email ke masing-masing jurnalnya misal seperti itu, tetapi kita di Wiley menggunakan Wiley Auto Services untuk dashboard kita punya kita sendiri. Jadi di situ kita bisa track ya sampai sejauh apa
artikel kita tuh di-review dan segala macamnya akan ada di halaman ini begitu. Itu salah satu service juga dari Wiley. Oke, saya kira itu apa namanya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Ginanjar, Pak Diki kalau ada pertanyaan, Bu Masyarah, Pak Amin, Bu Ati, Bu Tita, silakan. Izin bertanya, Pak Yanto. Silakan Pak Ginanjar. Apakah ada pilihan opsi bahasa ketika artikel di-download? Apakah bisa dipindah ke Indonesia atau ke bahasa lain? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Tidak ada untuk karena publisher Pak ya. Publisher itu hampir hampir seluruhnya belum ada yang bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Yang bisa adalah agregator Pak. Jadi database agregator seperti ProQuest itu ada untuk fasilitas translate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau publisher seperti Wiley, ScienceDirect dan lain sebagainya itu masih belum ada untuk ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Begitu Pak. Silakan yang lainnya mungkin. Atau Pak Ginanjar ada pertanyaan tambahan silakan. Kemarin ada kasus Pak Yanto di tempat kami. Jadi Mm, ketika mahasiswa ingin mendaftar ke Wiley, mm, kemarin kan ada beberapa yang langsung pakai paket data. Ternyata itu tidak bisa. Jadi harus pakai WiFi Untidar dulu, nanti betul. dimatikan. Kemudian baru nanti di luar dia bisa pakai data. Apakah begitu? Iya, betul Pak. Jadi untuk meregister apa namanya supaya bisa akses di luar kampus, betul Pak, harus diakses di dalam kampus dulu karena kan IP-nya sudah dikenali oleh Wiley ya Pak ya. Wiley harus yakin dulu bahwa benar ini adalah mahasiswa Untidar begitu Pak. Apa namanya makanya harus akses dulu atau register dulu dari IP yang sudah aktif. Nah, setelah register, tetap Pak harus tetap di dalam kampus untuk mengaktifkannya. Jadi nanti akan ada email dari Wiley, dibuka emailnya begitu. Kalau nggak ada di inbox, dicek spamnya begitu, mungkin masuk ke spam. Jadi dicek dulu dua-duanya. Tidak kelihatannya ada yang langsung, ada yang harus di delay Pak beberapa saat begitu. Kalau memang belum ada, ditunggu saja mungkin 6 jam mungkin atau besoknya bisa dicek dulu. Tetapi tetap harus untuk mengaktifkannya dalam kampus dulu. Nah, setelah buka email, nanti ada email dari Wiley, diaktifkan, aktif begitu, diklik linknya, aktif. Nah, setelah diaktif tersebut, maka username dan password tersebut baru bisa dibuka di luar kampus. Kalaupun sedang di dalam kampus tapi menggunakan paket data, yaitu dianggap oleh Wiley di luar dari kampus, Pak, karena kan tidak terdaftar IP address-nya ya dari internet yang digunakan. Jadi yang terdaftar hanya internet dari Universitas Tidar. Begitu, Pak? Baik, Pak Yanto. Nanti izin praktek ya. Nanti Ya boleh, kalau memang Siti ada, mau praktek, silahkan puternya pakai pakai data. Sudah siap? pakai ini dulu apa gimana langsung daftar ya pakai langsung IP di kampus Pak, internet kampus. Oh, ini pura-pura nggak pakai internet kampus dulu, Pak. Oh, ya Kalau silahkan pakai Pak. internet kampus biasanya lebih mudah ya. Jadi tinggal connect WiFi, kemudian eh, masuk apa daftaran emailnya ya. Nanti Ya, langsung register bisa. register register di Wiley seperti itu Pak. Perbedaannya itu hanya di nggak ada tulisan Universitas Tidarnya, Pak ya. Iya, betul Pak. Kalau belum ada Universitas Tidar ya berarti tidak ini Pak, tidak bisa akses full text-nya. Dia Ya, yang bisa diakses hanya yang free access dan yang open access saja. kita nanti akan tunjukkan oleh Bu Siti tampilan Wiley yang tidak ada Universitas Tidar karena pakai bukan WiFi Untidar ya. Nah, kita coba pakai WiFi IndiHome atau WiFi Ya, paket data. Setelah berhasil apa pendaftaran emailnya, nanti kita konekkan komputernya dengan
jaringan Untidar gitu ya. Udah siap Bu Siti? Nanti bisa di share screen. Tunggu sebentar Pak Yanto. Ini apa jaringan Untidarnya sudah mati. Kita coba connect ke jaringan warung Tidar. Oh, jaringannya kurang bagus. Sebentar, Pak.
Ini sudah masuk ya Pak Yanto nggih. Ini masih Universitas Tidar ya. Berarti pakai WiFi Untidar kali ini ya. Eduroom kali Mbak ya. Itu perpustakaan satu ya. Ya pura-pura ini anu aja lah. Yang pakai WiFi Untidar aja lah. Coba register. Betul gitu Pak Yanto ya. Register. Kemudian ketikkan email Untidar. Email Saro 13. Terus continue atau check in ya Pak Yanto ya? Continue Pak, kan baru Continue ya. register. Oke, kita klik continue. Terus kita masukkan verifikasi email yang di HP kan ada connect email ya. Itu bisa dibuka Iya, di HP aja emailnya. biar nggak konangan nanti email inboxnya ada Shopee, ada Tokopedia ini. Oke, sudah dimasukkan kodenya. Kita buat nama ya Pak. Nama Ya, depan, nama belakang, negaranya Indonesia. Kalau misalkan iseng pakai negara lain bakalan gagal ya Pak. Ya. iya Pak. Itu ada passwordnya terdiri dari 12 karakter, harus ada apa namanya huruf dan angka. Tanpa simbol boleh ya Pak ya. Boleh, boleh Pak. Oke. Confirm. Oke, sudah. Ini berarti sudah berhasil, Bu Siti sudah berhasil membuat apa namanya username dan password. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk akses di luar kampus tentunya. Sudah berhasil. Cirinya kalau masih ada close access berarti belum berhasil ya Pak ya. Ya, kalau biasanya kalau sudah ada namanya dan nama universitas tidak seperti ini berarti sudah berhasil, Pak. Ini bisa bisa sudah bisa digunakan username dan password tersebut di luar Oke. kampus nantinya. Jika ganti password caranya gimana nih Pak yang tadi? Ganti password kita harus keluar dulu, Pak. Sign out. Nah, itu di situ ada ya di situ my account dulu, Pak. Sorry. Udah terlanjur sign out ya. Jadi my account nanti di akunnya tersebut apa namanya? Coba masuk lagi login. Individual login kan sudah berhasil tadi. Ya, masukkan emailnya, passwordnya yang tadi dibuat. Oke. Masuk my account, kemudian di manage alert tuh Pak ya. Enggak sih Pak, di personal information yang paling atas tuh. Personal information sudah.
Edit my profile, Mbak, Pak ya. Iya, saya dicoba Pak. Ini bisa edit ininya. Nah, itu Iya, bisa change password. diganti change password. Nanti bisa diganti passwordnya apa. Ini password yang baru ya. Ya, itu untuk ngeset password yang baru. Kalau nggak mau ya di back aja. Oke, kemudian disimpan. Ya, Oke, gitu. Siap, terima kasih ya, Mbak itu Pak. Siti. Mbak Siti aja panggilannya masih muda nih. Oke, kita bisa stop share. Jika ingin mengakses dari luar dahulu, boleh seperti langkahnya yang sama tadi ya Pak Yanto ya. Mm. Yang kalau ada waktu bisa connect jaringan internet di Untidar aja gitu deh. Ya, kalau dalam kampus boleh. Ya, kalau dalam kampus sebenarnya kita tidak perlu harus register, Pak. Jadi memang kalau misalnya tidak mau akses di luar kampus, misal gitu, hanya mau akses dalam kampus saja, kita nggak perlu register. Jadi cukup di dalam kampus, kemudian mencari, search, tetap didapatkan full text-nya. Register itu biasanya kalau kita mau simpan misalnya artikel-artikel yang kita cari, misalnya di My Research itu bisa kita simpan di sana, atau untuk menggunakan username dan password tersebut di luar kampus itu bisa digunakan, kita login begitu Pak, atau register. Tetapi kalau yang sudah register berarti tinggal login ya setelah itu. Tetapi pun kalau tidak login pun kita tetap bisa mencari asal kita akses di dalam kampus untuk mendapatkan full text-nya. Gitu Pak. Oke, mungkin dari Eh, Ibu dan teman-teman satu ada ya pertanyaan satu lagi. Satu lagi, kalau memang nanti begitu mencari tidak ada keterangannya ya apakah itu free access atau open access atau full access, yang pertama diteliti adalah tahunnya. Jadi yang kita bisa lihat tahunnya adalah yang ke belakang 4 tahun tadi ya. Kemudian kita bisa lihat apa namanya, eh, yang berikutnya adalah jurnalnya. Tetapi jurnalnya itu pun nggak begitu banyak sepertinya untuk yang premium, dari sekian ribu jurnal yang ada dalam apa namanya, dalam database Wiley tersebut. Nah, tetapi kemungkinan yang paling banyak adalah dikomplain kok kita nggak bisa download ini artikelnya, katanya langganan ya, karena begitu tahunnya yang bisa dilihat, kebanyakan adalah 4 tahun yang lalu. Beberapa jurnal itu bisa memberikan ke belakang sampai dengan 10 tahun, tetapi untuk resminya adalah 4 tahun ke belakang. Baik, dari Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan atau sudah cukup? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah cukup, Pak. Baik, sebenarnya sudah cukup. Terima kasih Pak Yanto atas eh, tutorial cara aksesnya dan juga terima kasih pada peserta yang hadir di acara ini. Saya sedikit menyimpulkan bahwa Universitas Tidar telah melanggar database jurnal Wiley yang kategori full collection sehingga artikel dengan terbitan 4 tahun ke belakang bisa diakses secara full text itu dengan 3 kategori akses yaitu full text, open access, dan free access gitu ya. Yang open access dan full text bisa diakses oleh jaringan Universitas Tidar maupun email Universitas Tidar. Itu bagi yang ingin mengakses dari luar jaringan Universitas Tidar harus meregister akun emailnya terlebih dahulu. Itu bisa Ya, betul. dimulai register dengan jaringan Universitas Tidar ataupun bisa diakses dari luar jaringan Universitas dahulu. Kemudian jika ada waktu bisa tinggal login ke jaringan Universitas Tidar. Maka akan otomatis selamanya bisa mengakses dari luar jaringan Universitas Tidar. Begitu nih Pak Yanto. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, ya, Saya Pak. izin mengakhiri acara Terima kasih, Pak. Mohon maaf cara juga. mengakses database jurnal Wiley ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa
tanya di helpdesk WA perpustakaan maupun di Instagram perpustakaan, dan ada layanan lagi kami yang akan bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Silakan bisa datang ke perpustakaan. Saya akhiri. Bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya, kesempatannya. Mohon izin untuk live. Terima kasih. Assalamualaikum.